Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Semangat pagi. Senang rasanya dapat berjumpa dengan adik-adik sekalian dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita belajar bersama-sama di dalam bidang studi ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran kita semua dengan doa sebelum belajar. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita sebagai manusia diciptakan untuk beribadah. Doa tadi merupakan salah satu contoh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan golongan jin maupun manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah di sini banyak konteksnya. Kalau dalam rukun Islam itu ada 5 bentuk contoh ibadah. Syahadat, ibadah syahadat pada Allah dan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu ibadah juga. Berzakat dalam konteks ini zakat fitrah ibadah juga. Puasa di bulan Ramadan ibadah juga. Naik haji bagi yang mampu juga merupakan ibadah. Dan masih banyak di luar konteks tersebut. Infak, sedekah, menghargai sesama, menghormati yang lebih tua, memuliakan orang tua, dan segala macam hal itu merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk muamalah ma Allah itu adalah ibadah. Muamalah ma'an nas pun ada yang merupakan ibadah, menghargai mereka, tidak menggunjing, tidak ngomongin orang. Dia seperti ini loh, dia tuh begini loh, tidak boleh seperti itu. Maka itu adalah cerminan dari kebalikan ibadah. Ya, kebalikan daripada ibadah adalah berbuat dosa. Dosa ada impactnya kepada kita, ada timbal baliknya kepada kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dengan ibadah, ada timbal balik bagi kita di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu wajib bagi setiap umat manusia dalam konteks yang kita pelajari ini adalah umat Islam untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik pada sesama, kerjasama dengan baik, bersyukur atas segala ciptaan dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita akan memasuki pada materi kita. Materi kita ada sangkut pautnya dengan rukun iman. Nah, kalau adik-adik tahu rukun iman itu ada berapa ya? Rukun iman itu ada 6. Mari kita ingat-ingat bersama-sama dengan menyanyikan sebuah lagu. Dengarkan dan ikuti. Rukun iman yaitu 6. Percaya kepada Allah Ta'ala dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya dan hari kemudian, qadar dan qada yang baik dan buruk, semua itu dari Allah. Oke, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat dan qadar beserta qada, baik yang buruk maupun yang baik. Oke. Di sini kita ambil satu poin daripada rukun iman tadi.
Apa ya? Yang poin keberapa ya? Poin pertama dari rukun iman. Apa itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang adik-adik sekalian bisa lihat di gambar berikut ini. Bisa kalian bayangkan dan kalian sebutkan apa aja di situ. Baik, di situ ada pegunungan, ada kerbau, persawahan, ada penggembalanya. Di situ menandakan apa ya? Menandakan adanya kehidupan. Kehidupan itu siapa yang memberikan kehidupan? Siapa yang menciptakan manusia tadi? Siapa yang membuat gunung tersebut? Kalau gambar, yang membuat gambar adalah tukang gambar. Kalau lukisan, yang membuat lukisan adalah pelukis. Gorengan, yang membuat gorengan, yang gorengin gorengan itu siapa yang bikin? Tukang gorengan. Nah, semua hal itu ada yang menciptakan, ada yang membuat. Nah, kalau yang membuat, yang menciptakan daripada yang menciptakan itu adalah yang paling tinggi derajatnya. Dan dia tidak diciptakan oleh yang lain. Dia menciptakan, dia yang menghancurkan, dia yang mengambil, dia yang mengembalikan, dia yang menyimpan, dia yang mengambil lagi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Semua itu adalah sifat wajib bagi Allah. Wal awwalu wal akhiru. Dialah yang paling pertama, dialah yang paling terakhir. Tidak ada yang mendahului dia, tidak ada yang mengakhiri dia. Nah, disebutkan juga di dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Allah itu esa. Allah lah tempat kita meminta. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Allah tidaklah melahirkan, tidak pula dilahirkan. Dan tidak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak butuh sekutu, Allah tidak butuh pertolongan. Maka kita itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Kitalah yang membutuhkan Allah. Allah tidak perlu dikasihani. Kitalah yang membutuhkan pengasih daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang saya mempunyai lagu lagi. Dengarkan dan ikuti kembali. Pernah dengar lagu Topi Saya Bundar? Nadanya seperti itu. Oke, kita review sedikit dengan Topi Saya Bundar tadi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, sekarang kita masukkan lirik lagunya, kita ganti. Dengarkan dengan seksama lalu ikuti. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Pertama. Kedua, Tuhan saya satu. Satu Tuhan saya. Kalau bukan satu, bukan Tuhan saya. Allah Tuhan saya. Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. 3 poin daripada nyanyian tadi adalah agama kita agama Islam. Begini,
Islam itu agama selamat. Islam. Salam. Pernah dengar lagu Dinas Salam? Itu tadi Dinus Salam, al-Islam, huwal Islam. Islam agama kita. Kalau bukan Islam bukan agama kita. Islam siapa Tuhannya? Berapa Tuhannya? Tuhan di dalam agama Islam adalah satu. Kita mengesahkan Tuhan. Kalau bukan satu, bukan Tuhan saya, bukan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah, bukan Tuhan kita. Maka Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, tempat kita meminta, dan tiada sekutu baginya satupun di dunia ini. Baik, maka dari itu kita harus percaya hal tersebut. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setiap hari kita sebutkan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini bukan tiba-tiba saja ada. Kita selalu menyebutkan ini ketika sholat, ketika akan mengerjakan sesuatu tuntunan Rasulullah SAW, agar Allah selalu menjaga kita dengan kasih sayangnya. Tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Banyak sekali sifat Allah yang perlu kita pelajari di dunia ini. Al-Malik, Maha memiliki. Al-Quddus, Maha suci. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Segala macam ada di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memiliki segala macam sifat yang maha segalanya. Oke, kita harus mempercayai itu. Kalau kita tidak percaya itu, maka hilang satu rukun iman kita. Kalau hilang satu rukun iman yang kita percaya, maka sudah tidak ada gunanya kita. Kembali tadi disebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, kalau kita nggak beribadah, untuk apa diciptakan? Kalau kita tidak mengikuti, mendengarkan perkataan orang tua, tidak sopan santun, kurang ajar, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak ada gunanya Allah menciptakan. Kalau seperti itu kita hanya akan dikirim ke neraka jahim. Apa itu neraka? Neraka itu tempat yang panas yang diciptakan untuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak ingin seperti itu. Baik anak-anak, poin yang paling penting adalah mengesahkan Allah. Kita harus percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Esa dan Allah itu Maha segalanya. Kalau kita percaya ini, maka satu rukun iman telah kita kerjakan. Baik. Sampai di sini saya rasa adik-adik semua bisa menyerap ya. Mudah-mudahan bisa menyerap dan bisa masuk ke dalam sini, turun ke sini, dari mata turun ke hati, dari pendengaran turun ke hati, dari penglihatan turun ke hati, lalu dengan bekerja. Akhirnya kita percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan kembali berdoa kepada Allah, dengan doa kafaratul majlis. Mari kita angkat tangan kita kembali untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Mu'annajah fi kulli amrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.